sahabat semuanya, kesempatan di hari ini kita akan membahas terkait dengan soal logaritma. Karena terkait dengan logaritma ini banyak sekali digunakan baik di dalam soal TPS maupun soal saintek. Maka bagi kalian yang pengen ujian mandiri, entah itu ke ujian mandiri perguruan tinggi mana saja yang Anda tuju, biasanya logaritma menjadi bahan pokok pertanyaan. Baik, kita akan mulai dari konsep logaritma. Yang nggak boleh dilupakan adalah syarat ya. Semua soal persamaan dan pertidaksamaan ini memberikan syarat A log B-nya A-nya wajib positif, dia tidak boleh 1. B-nya wajib positif. Ini menjadi syarat mutlak wajib ya. Jadi bilangan-bilangan di logaritma itu tidak boleh negatif. Kemudian ada 3 pokok hitungan yang wajib dikuasai. Bahwa A di pangkat M dibuat A pangkat N, hasilnya N dibagi M ya. Ini yang banyak dipakai ya. A dipangkat dengan A log B memberikan nilai B ya. Maksudnya kalau 3 dipangkat 3 log 2 ya, artinya dia 2 ya. Ini 5 dipangkat 5 log 7 ya, berarti artinya 7 ya. Tapi begitu juga pada saat dibalik harus tahu pada saat 2 dipangkat berapa hasilnya 3 ya, tentunya X-nya adalah 2 logaritma 3 begitu ya. Nih, jadi pada saat dibalik ini harus terbiasa. A pangkat X hasilnya A pangkat X hasilnya B ya, berarti X-nya adalah A logaritma B. Itu ya dibiasakan. A log B dikali B log C menghasilkan A log C ya. Nah, ini pokok wajib, tidak boleh tidak tahu. Ini hitungan yang hampir selalu dipakai ya. Nah, kemudian terkait dengan sifat ya. Ini sifat-sifat yang sering dipakai di soal tes ya. Ini sifatnya yang sering digunakan. Nah, sekarang kita coba akan terapkan ya ke dalam contoh ini. Soal UGM ya misalkan ya. Di sini disediakan 2 pangkat X, 2 pangkat X sama dengan 2 min akar 3 ya. Di sini 2 plus akar 3 log 4X hasilnya berapa? Yang perlu kita latih bahwa yang satu ini ya, pangkatnya di sini itu adalah positif ya. Maka tidak ada salahnya bentuk ini, bentuk yang ada di sini bahwa 2 min akar 3 itu kalau saya kali sekawan ya, sekawannya kan 2 plus akar 3 dikali dengan 2 plus akar 3. Maka akan Anda dapatkan tulisan itu menjadi, jangan lupa, A min B, A plus B ya. Maka menjadi 2 kuadrat min akar 3 kuadrat ya. Jadi jangan lupa ya, X min Y dikali dengan X plus Y itu akan memberikan nilai X kuadrat min Y kuadrat. Sehingga di sini akan memberikan nilai 4 min akar 3 kuadrat 3 dibagi dengan 2 plus akar 3. Maka artinya 1/4 dari 2 plus 3 akar 3 ya. Nah, terus apa maknanya? Ya maknanya otomatis 2 plus akar 3 pangkatnya negatif 1 karena dia posisinya jadi naik. Nah, ini tadi senilai dengan 2 pangkat X tadi itu ya. Nah, pada saat di sini yang ditanyakan, maka ini otomatis 2 akar 3 berpangkat 1 ya. Logaritma 4X, 4 pangkat X itu sama aja dengan 2 pangkat X, saya pangkat 2. Nah, kita tahu bahwa di sini 2 plus akar 3 berpangkat 1 logaritma. Nah, 2 pangkat X-nya tadi adalah 2 plus akar 3 berpangkat min 1. Karena min 1 di sini ada 2, maka menjadi pangkatnya jadi min 2 ya. Nih, maka kita sesuai dengan ilmu logaritma bahwa menghitung logaritma tadi A pangkat M logaritma A pangkat N senilai dengan N per M. Maka di sini min 2 dibagi 1, maka akan memberikan nilai min 2. Maka jawaban di sini adalah jawaban yang A. Jadi ini konsep penting di sini terkait dengan menghitung logaritma ya. Ini wajib tahu cara ngitungnya. Baik, saya lanjutkan di soal selanjutnya. Akar 5 log min 3Y sama dengan 5 log 2X plus 5 log 2Y ya. Nah, di sini bilangan pokok yang bisa kita perhatikan 5, di sini 5 ya. Sifatnya tadi adalah A log B ditambah dengan A log C akan memberikan makna A log B dikali dengan C. Nah, gitu ya. Jadi ini 5.
Nah, tapi di sini akar 5 nih. Kok tidak 5? Nah, maka ini dipangkat 2 ya. Maka ini dipangkat 2. Ini semacam itu. Nah, terus menjadilah sebelah kiri otomatis menjadi 5 otomatis ya. 5 log X min 3Y kuadrat ya. Nah, di sini sudah menjadi 5 log ini dikalikan ya, maka menjadi 4XY. Nah, karena sudah sama-sama 5 log, boleh kita abaikan ya, boleh kita abaikan. Maka tinggallah ini diuraikan jadi X kuadrat min 6XY ya, ditambah dengan 9Y kuadrat senilai dengan 4XY ya. Nah, sama yang di sini ya. Kalau saya pindahin, maka X kuadrat min 10XY ditambah dengan 9Y kuadrat sama dengan 0. Nah, ini kita faktorin. X tentunya X, 9Y itu tentunya adalah biar 10 ya, tentunya Y dikali dengan 9Y ya, ini min ya, sama dengan 0. X-nya ketemu sama dengan Y, di sini X-nya ketemunya adalah 9Y. Nah, hati-hati. Ini kalau saya bagi dengan Y, maka akan terjadi X per Y sama dengan 1. Kalau tak bagi dengan Y, otomatis nilainya adalah 9. Di sini tersedia jawaban 1 atau 9 itu jawaban di A. Nih ya. Nah, ini hati-hati. Kenapa hati-hati? Kita selalu ingat sebagai syarat logaritma. Apa syarat logaritma? Tadi syaratnya sebelum dilogaritmakan bahwa X min sebelum dikuadratkan tadi ya, X min 3Y itu harus lebih dari 0. Itu syarat ya. Ini menjadi hal penting. Maka X-nya itu wajib lebih dari 3Y. Jadi X-nya itu harus lebih dari 3Y. Nah, di sini X-nya itu sama dengan Y. Maka ini sudah tidak memenuhi syarat ya. Maka ini tidak memenuhi syarat. Ini ya, angka ini tidak masuk ya. Nah, berarti salah. Maka jawabannya adalah yang 9 saja. Jadi jawabannya adalah D. Jadi hati-hati. Berpeluang kalian bisa salah. Salahnya 1 tadi adalah itu. Makanya sesuai dengan ilmunya pada saat 1 salah maka jawabannya adalah yang satunya. Berarti jawaban yang 9. Ini dasar-dasar ini sangat penting sekali ya. Oke, yuk sekarang kita coba akan lanjutkan. X plus Y log 2 sama dengan A, X min Y log 8 sama dengan B. Maka ini Y-nya itu lebih dari 0 tapi kurang dari X ya. Begini, ini boleh kita balik ya. X plus Y log 2 itu kalau saya balik 2 log Y, 2 log X plus Y, posisi saya balik begitu, maka akan menghasilkan nilai 1/A. Ini pun juga begitu, kalau saya balik menjadi 8 logaritma X min Y itu senilai dengan 1/B. Nah, itu sama ya. Nah, 8 ini di sini tertulis 8. 8 itu pun juga boleh saya tulis dengan 2 pangkat 3 ya. Oh, boleh ya, 8 itu artinya 2 pangkat 3 lah. Ini boleh juga saya tulis menjadi 1/3. Ya, ini tak tulis menjadi 1/3. 1/3 yaitu enggak apa-apa, 1/3 dari 2 log X min Y. Ini ya. Karena 1/3 ngitungnya begitu. 1/3 ngitung logaritma ya. 2 log X min Y senilai dengan 1/B. Berarti bisa kita simpulkan bahwa 2 log X min Y itu kita dapatkan 3/B. Ya, ini menjadi persamaan awal. Ini persamaan yang kedua ya. Sekali lagi konsep dasarnya menghitung logaritma tadi. Kalau A pangkat M, B dipangkat N, maka boleh ditulis menjadi N per M. Karena A dan B nya tidak sama, maka boleh ditulis ulang ya. Jadi A log B begitu ya. Ini konsep dasarnya. Nah, apa sih pertanyaan di soal ini? Soal ini bertanya 4 ya. 4 itu sama artinya dengan 2 dipangkat 2 logaritma X kuadrat min Y kuadrat. Jadi X plus Y dikali dengan X min Y ya. Nah, sekarang bagaimana bisa terhubung di situ? Kita tahu bahwa ini semua pangkatnya adalah 1. Maka kita akan dapatkan nilainya adalah 1/2. Jangan lupa 1/2 pangkatnya ya. Nah, kemudian di dalamnya tinggal 2 logaritma X plus Y. Nah, karena perkalian maka berubah menjadi penjumlahan ya. Maka menjadi 2 log X min Y. Nah, sekarang kalau sudah begitu kita tinggal masukkan datanya. Jadi tidak sulit konsepnya ini. 2 log X plus Y itu artinya 1/A ya. Nih, terus 2 log X min Y nilainya adalah
3/B. Nah, kita lihat jawabannya adalah setengah kali 1/A. Oh, belum ada ya. Jika belum ada maka ini artinya hanya disamakan ya. Disamakan penyebutnya jadi AB, jadi B plus 3A. Nah, kita cari nih 3A. 3A ini salah, bukan 3A. Ini adalah A. 3A plus B 2AB. Oh, berarti jawaban ada di D ya. Jawaban ada di D. Baik. Diteruskan soal yang nomor selanjutnya ya. P A log 2 A kuadrat B dan seterusnya. Nah, bagi kalian yang merasa lihat soal kok bingung, panik begitu ya, maka bisa aja diambil ini. Ambil aja angka. Ini jadi kalau bingung itu huruf itu diganti saja. A-nya yang enak dihitung, A-nya tak ambil 2. Wah, gitu ya. B-nya diambil aja bebas 1 ya. Misalnya saja ini ya. Ini terus dimasukkan ke P-nya tadi. P itu A log 2 loh. A itu siapa? Loh, ini P-nya ya, di sini P-nya. Ini A-nya adalah 2, berarti 2 logaritma 2 saya kali dengan A kuadrat ya. A kuadrat itu jadi 4 kali B-nya adalah 1 logaritma 4. Nah, kamu dapatkan 2 log 2 itu 1, 4 log 4 1, maka hasilnya juga 1. Nah, P-nya didapatkan 1. Nah, yang dicari siapa? Yang dicari adalah 1/P ya. Wah, kalau yang ditanyakan 1/P, maka 1/P itu juga 1/1, nilainya juga 1. Nah, kita akan coba A-nya yang kita ambil di sini saya masukkan ke jawaban. Hasilnya 1/P itu harus bernilai 1. Nah, kita cek nih ya. Kalau kita ambil PA-nya 2 ya. 2 log 2 berarti kan 1 ya, ditambah 2 logaritma akar 2. Di sini akar 2, di sini ada 2 log B, sedangkan B-nya tadi dianggap 1. Kita ingat namanya 2 log 1 itu 0 ya. Kita ingat 2 log 1 itu 0. Kenapa? 2 pangkat 1, 2 pangkat 0 ya. Jadi 0 bagi 1 artinya 0. Wah, berarti ini 0 ya. Di sini 0, yang kanan ini 0, maka tinggal yang depan tok ya. Ini berarti hasilnya 2. Sedangkan tidak 1, berarti ini merupakan salah ya. 2 dikali 2 log A, A-nya tadi 2 ya. Berarti nilainya 2 log 2 itu 1 ya. Tinggal 2. A kali B ya, 2 kali 1 berarti jadi 2. 2 log 2 jadi 1. Maka akan didapatkan 2 ditambah dengan setengah ya, karena 1 kali setengah. Oh, berarti tidak benar ya. Nih, kita ambil ini ya, 2 log 2 ya. Kalau A-nya 2 berarti 2 log 2 itu 1 ya. Ini 2 log 2 itu 1, 2 log 1 itu 0. Ini karena B-nya 1, maka akan menghasilkan nilai 1. Oh, berarti jawaban ada di C. Kita lanjutkan coba ya. 2 log 2 itu 1 ya. 2 log 2 karena 2 kali 1. Jangan lupa ya, AB itu A-nya 2, B-nya 1 tadi ya. 2 log 2 1 setengah, berarti ini 1 setengah. Berarti bukan juga ya. 2 log 2 itu 1. 2 kali 1 2, berarti 2 log akar 2. Oh, tambah tidak 1 ya. Berarti ini 1 ditambah dengan setengah. Oh, 1 setengah. Berarti ini juga bukan merupakan jawaban, sehingga jawaban yang C. Nah, inilah konsep yang perlu Anda bangun untuk bisa menjawab soal logaritma. Semoga sukses selalu. Jika video ini bermanfaat, silahkan Anda like dan subscribe. Tapi kalau tidak manfaat ya diabaikan saja. Semoga Anda sukses selalu. Amin.